Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan bernim 25 10 11 700 230 dengan kelas 01 SIP 004. Oke, di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat, yaitu penjualan spare part motor atau suku cadang motor. Untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu nama dosennya Bu Listiani Hasan STMkom. Oke, di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat secara singkat saja agar tidak memakan waktu. Oke, kita lanjut langsung ke bagian ERD atau flowchart. Nah, di sini kita langsung ke flowchartnya. Nah, di sini pertama start, buka website yang telah saya buat. Kalau kalian ingin mencari website, cari aja toko websitenya itu spare part motor atau suku cadang motor. Bisa juga diganti kalau emang ribet jadi toko spare part motor Fits Garage. Oke, sudah dibuka. Nah, di situ kalian akan ditanya apa maksudnya. Kalian sudah buka aplikasi yang kalian buka, ada bagian lakukan proses login dan lakukan proses pendaftaran. Kalau misalnya kalian udah memiliki akun, berarti tinggal login saja. Kalau misalnya yang belum memiliki akun, itu tinggal lanjutkan atau lanjut ke bagian registrasi atau pendaftaran di website tersebut. Nah, misalnya kalian sudah dua-dua itu sudah dilakukan, maka akan muncul di bagian home atau bagian tampilan pertama ketika kalian membuka website. Nah, di situ bakal muncul toko spare part Fits Garage. Nah, di situ misalnya kalian mau langsung mencari sesuatu, tinggal klik di bagian belanja. Nah, kalau misalnya itu kalian bisa pilih produk. Habis pilih produk tapi kalian tidak memiliki duit, itu bisa ditaruh ke keranjang dulu. Kalau misal kalian sudah memiliki duit di minggu depan, itu kalian bisa langsung check out. Kalau misalnya itu setelah check out baru kalian isi data pembeli atau tidak itu kembali ke katalog. Nah, kalau misalnya lanjut berarti kalian langsung pilih metode pembayarannya. Nah, di website yang saya buat itu pembayarannya, metodenya ada via transfer, yaitu Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Nah, kalau yang lain kayak pembayaran lain itu ada Dana, OVO, dan QRIS, dan COD. Kalau misalnya kalian transfer, kalian tinggal lampirkan tampilan bukti pembayaran kalian atau bukti transfer kalian. Kalau misalnya kalian memilih COD, berarti kalian siapkan duit lebih untuk pembayaran jasa pengiriman. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut ke IRD. Nah, di sini IRD-nya pelanggan ada email, nama, password, dan IP pelanggan. Nah, lanjut ke relationship, langsung masuk ke keranjang. Jadi pelanggan maksudnya ke keranjang. Nah, di sini di keranjang itu ada id keranjang, id pengguna, dan id produk. Nah, dari id keranjang itu nyambungnya ke pesanan. Nah, relationship-nya keranjang itu masuk ke pesanan. Kalau di pesanan itu adanya id pengguna, metode pembayaran, tanggal pesanan, id pesanan, dan total harga. Nah, dari pesanan lanjut lagi relationship-nya ke transaksi. Di transaksi ada total harga, id pesanan, status pesanan, id transaksi, tanggal transaksi, metode pembayaran. Nah, dari situ lanjut lagi ke produk. Produk nyambung ke pelanggan, nyambung ke produk. Nah, relationship-nya sama. Jadi pelanggan nyambung ke produk. Nah, kalau di produk itu ada nama produk, id produk, harga, dan atribut. Nah, lanjut lagi dari produk, relationship-nya masuknya ke detail pesanan. Di detail pesanan itu ada id detail,
it pesanan, it produk, dan harga satuan. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian fields code atau codingan yang telah saya buat untuk pembuatan website ini. Oke, kita lanjut ke bagian codingannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian codingannya. Dari sini saya akan lanjut start atau run dubbing ya guys ya. Nah, di sini sudah muncul di bagian pertama yaitu login toko spare part motor Fitz Garage. Nah, kalau saya kan sini ilusinya sebagai admin. Nah, karena ini aplikasi cuma untuk memenuhi tugas UAS, jadi saya jadi ini aja, jadi sebagian admin. Nah, di sini karena saya orangnya pelupa, jadi saya cantumkan nama akun saya. Nah, jadi kita akan lanjut ke proses login. Nah, kita ketik dulu terlebih dahulu. Nah, di sini login sudah berhasil karena saya sebelum ini saya sudah buat akun terlebih dahulu, jadi tidak usah registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan awalnya yaitu spare part motor terlengkap Fitz Garage terpercaya. Kami menyediakan berbagai macam spare part motor berkualitas dengan harga terjangkau untuk performa maksimal kendaraan Anda. Nah, misalnya kalian sudah membaca itu, lanjut ke belanja sekarang. Karena di bawahnya itu ada kata belanja sekarang. Nah, kalian pencet. Nah, langsung muncul pilihan kategori produk spare part motor yang kalian ingin cari. Karena saya di sini lupa memisahkannya, jadi ada semua di sini di menu awal. Aturan saya pisah-pisah, jadi saya lupa. Nah, di sini kita pencet CVT aja. Di CVT itu ada fan belt Honda Beat. Bukan untuk Honda Beat saja, di sini untuk jenis motor Matic lain pun ada kayak Vario 125 Old, Vario 125 New, PCX 150 atau 160, dan motor-motor Scoopy, terus Stylo dan Matic lainnya. Nah, di produk kedua ada Lower CVT. Nah, Lower CVT itu semakin berat gramnya, dia semakin lama untuk merespon putarannya. Kalau semakin ringan roller ya, itu semakin responsif putaran di bawahnya. Jadi di atasnya kurang maksimal. Nah, di sini roller itu untuk semua jenis motor Matic, bisa motor Matic Honda Beat, Vario 125 Old, Vario New, PCX 150 atau 160, Honda Beat, Scoopy, Stylo, dan motor Matic lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Lanjut lagi ada di pulley atau mangkok rumah roller di bagian CVT paling depan. Nah, fungsinya itu kalau pulley standar itu akselerasinya agak kurang. Nah, makanya kenapa sekarang semua toko membuat pulley yang sudah di derajat, karena untuk mencari akselerasi. Nah, itu tergantung, ada yang 3,8 derajat di bubutnya, ada yang 3,5 derajat di bubutnya. Nah, itu tergantung selera masing-masing, kebutuhannya apa, untuk harian kah, untuk apakah, itu kan bisa disesuaikan tergantung merek motor kalian. Nah, di sini untuk jenisnya banyak, untuk motor Matic lainnya juga bisa kayak Beat, Scoopy, Vario 125 Old, Vario 125 New, PCX 150, 160, terus Stylo dan lain-lainnya Matic. Nah, di sini ada mangkok ganda. Nah, kegunaan mangkok ganda itu dia bisa membuang kotoran yang telah dibuat oleh bagian pulley bagian depan, yaitu roller kan bakal tergerus terus kalau misalnya terus berputar. Nah, itu debunya bakal masuk ke dalam mangkok. Nah, karena di situ ada lubang-lubang, jadi kotoran itu tidak numpuk di bagian dalam mangkok, jadi bisa keluar ke luar bagian CVT. Nah, di sini pilihan kategorinya untuk jenis motor Matic itu banyak. Ada Vario LED Old, ada Vario 125 New, PCX 150, 160, Motor Beat, Scoopy, Stylo, motor Vario KZR dan lain-lainnya. Nah, di sini misalnya kalian ingin membeli roller dan pulley, tapi kalian tidak
memiliki uang itu bisa ditambahkan keranjang dulu. Nah, tambahkan keranjang. Nah, di bagian ini juga ada rem. Nah, di sini saya juga selain menjual spare part lagi juga ada bagian kampas rem cakram depan, yaitu di bagian kaliper. Kaliper itu nah yang belah sini. Itu ini akan dimasukkan ke dalam kaliper sini. Nah, kalau fungsi master rem depan itu dia bakal ada semuanya tiga benda ini tuh terhubung, saling berhubungan. Nah, yang ini masuknya ke kaliper, yang rem, kampas rem depan itu kan ada tabungnya. Nah, yang tabung itu bakal diisi sama minyak rem. Nah, di sini di bagian belah sini itu ada bagian selang rem. Nah, selang rem ini bakal nyambung ke bagian kaliper tertentu. Di bagian tertentu. Nah, misalnya kalian udah ngisi nih ke tabung rem itu nih, masukkan cairannya, habis itu kalian setting lah atau kalian pompa di bagian pas remnya, kalian pencet-pencet sampai pakem bagian remnya. Nah, kalian jajal begini-begini. Nah, udah kan? Habis itu kalau bisa kalian ada duit lebih juga atau enggak, kalian bisa menambahkan ke keranjang. Misalnya kayak dua produk ini kayak master rem depan, kaliper rem depan. Nah, kalian bisa masuk ke keranjang sebelah dulu. Kalau misalnya kalian tidak ada duit, kalau misalnya kalian ada duit, lanjut saja langsung ke metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu kalian lanjut pembayarannya. Nah, di sini kan sudah masuk nih tampilan metode pembayarannya. Kalian tinggal pilih mau transfer bank, via Dana, via OVO, via GoPay atau COD. Kalau kalian pengen transfer bank, ya udah kalian tinggal pilih bank yang mana, kayak bank apa yang kalian miliki. Misalnya kalian memiliki bank BRI, ya udah kalian pilih bank BRI. Nah, kalau misalnya kalian maunya COD, kalian siapkan duit. Misalnya harga barangnya 725.000 misal. Nah, awal harganya kan anggapnya ada ongkir. Jadi 726.900 perak. Nah, kalian lebihkan. Nah, kalau misal kalian ini tinggal pilih pembayarannya. Misalnya saya memilih pembayaran transfer bank. Nah, kita bayar sekarang. Nah, itu proses. Nah, udah nih, karena saya sebagai admin, jadi saya akan mengkonfirmasi bahwa transaksi telah berhasil kalau kalian sudah check out. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah dari pembahasan atau penerangan dalam materi, struktur bahasa yang saya sampaikan. Oh ya, dan saya mau lupa menambahkan materi satu. Kenapa saya tidak menambahkan fitur AI? Saya sudah mencari referensi dari Google, YouTube, TikTok. Terus pas saya ubah-ubah lagi codingannya, kenapa jadi error terus, nggak nongol terus. Terus saya juga nanya ke teman saya ini, udah fitur AI-nya dihapus saja dulu. Ya udah, pas saya coba akhirnya bener bisa. Pas saya tambahin lagi error lagi. Ya udah, karena saya tidak mau ambil pusing, ya udah saya jadiin saja dulu seperti ini. Nanti saya bakal update website yang telah saya buat ini kalau misalnya emang saya punya toko spare part mandiri atau bisnis sendiri ya. Jadi saya akan kembangkan web ini sebagus mungkin. Nah, sekian, terima kasih. Bila ada kata dari pembawaan materi, penjelasan dan kata-kata yang lainnya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.